sehingga saya tidak mampu mempertahankan sebuah konten solo camping itu karena luar biasa susahnya. Saya sampai sakit 1 bulan itu bikin video, saya sampai sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani teman saya di Kabupaten Pamekasan, yang mana kontennya yang dibuat itu konten mainan. Bagaimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama jadi YouTuber Pak? Saya jadi YouTuber itu sudah sekitar dari awal ya, dari awal saya terjun di dunia YouTube itu sekitar kurang lebih 7 bulanan. 7 bulanan. 7 bulanan dan perjuangannya luar biasa, sangat saya rasakan suka dukanya. Butuh ketekunan istilahnya Pak. Ya, salah satu syarat untuk menjadi YouTuber itu setelah saya jalani ya selama 7 bulan itu memang dibutuhkan sebuah komitmen, ketekunan ataupun konsistensi yang sangat matang, sehingga kita itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam membuat video, sehingga video yang kita buat itu berkualitas seperti itu. Ya, bisa diceritakan dari awal Anda membuat konten anak-anak itu seperti apa Pak? Sebenarnya tak terfikirkan oleh saya itu mau buat konten anak-anak sebenarnya pertamanya. Ya, pertama apa konten? Perjalanannya itu cukup lumayan panjang ya. Panjang. Saya itu pertamanya terjun di dunia YouTube itu karena konsultasi pada teman saya itu kontennya konten anak-anak. Tapi konten anak-anak itu pada saat waktu saya mau memulai itu tidak saya pikir saya tidak punya bakat untuk membuat konten anak-anak itu, seperti itu. Makanya konten pertama yang saya buat itu tentang alam, khususnya di video camping. Solo camping. Pada waktu itu terjun pertama kali di YouTube itu saya buat video solo camping. Membuat konten camping itu sudah berjalan berapa lama Pak? Sekitar 1 bulan saya buat video camping. Kemudian setelah itu saya vakum karena video yang saya buat itu tidak jalan. Kemudian prosesnya itu lama, proses pengambilan gambarnya itu lama, proses pengambilan editingnya juga lama, dan saya melakukannya sendiri. Artinya patah semangat untuk membuat konten alam itu? Bukan patah semangat, saya sarankan kepada semua YouTuber pemula, kalau ingin membuat konten, kontennya itu harus menyesuaikan dengan hobi kita, kesukaan kita, kesenangan kita, seperti itu. Dan kesulitannya pada waktu itu karena saya itu sendiri, sehingga saya tidak mampu mempertahankan sebuah konten solo camping itu karena luar biasa susahnya. Saya sampai sakit 1 bulan itu bikin video, saya sampai sakit itu. Sakit sekitar 2 mingguan, saya vakum, video tidak berjalan, sudah saya selesai di dunia camping itu. Tapi tidak menyerah untuk membuat konten. Betul. Tapi saya tidak menyerah dalam berusaha, dalam berjuang, karena saya yakin YouTube ini adalah sebuah platform yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, luar biasa. Kenapa? Karena menurut saya hanya platform YouTube saja yang bisa menampung sebuah kreativitas semua orang seperti itu. Karya kita bisa dituangkan di dunia YouTube semuanya. Jadi apapun kreativitas kita, YouTube itu tidak membatasi itu, seperti itu. Dan YouTube menjaga hak cipta daripada karya seseorang, seperti itu. Makanya saya pikir YouTube itu adalah platform yang sangat menjanjikan. Kalau membuat konten itu sangat bermanfaat, kenapa baru sadar hari ini Anda membuat konten? Saya itu berangkatnya saya itu pengangguran, saya tidak punya kegiatan. Setelah lulus kuliah saya bingung mau kerja apa. Karena saya itu tipikal orang yang tidak mau kerja di bawah tekanan orang, seperti itu. Saya ingin mempunyai usaha sendiri,
Ya alhamdulillah saya sedikit-sedikit membuka usaha, gagal, kemudian saya coba lagi, gagal lagi, kemudian saya coba di YouTube itu, siapa tahu nantinya akan berhasil seperti itu. Artinya walaupun pada saat ini saya itu masih belum mendapatkan gaji satu rupiah pun dari YouTube ini. Tapi tetap yakin. Tapi saya yakin setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Ada hasilnya. Seperti itu. Setiap usaha itu butuh perjuangan, dan setiap perjuangan itu pasti mengantarkan kita pada sebuah keberhasilan. Ini kalau membuat konten ini kan tidak sembarangan langsung jadi membuat konten, artinya harus belajar dulu. Anda belajar membuat konten itu dari mana? Dari Google atau dari mana? Saya pertama itu belajar dari teman saya itu punya konten, channelnya namanya Binatangku, konten anak-anak yang di situ diperankan oleh seekor monyet, Lubi namanya. Dan teman saya itu sukses sekarang, sudah punya gaji sekitar 25 jutaan lah tiap bulan. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Lah, itu asli orang Pamekasan? Asli orang Pamekasan. Nah, saya tidak terpikirkan, saya tiap hari itu bergaulnya dengan teman-teman YouTuber seperti tiap harinya, ngopinya bareng dengan teman-teman YouTuber, tapi tidak terbesit pada saya itu untuk membuat YouTube seperti itu. Baru saya sadar bahwa YouTube itu adalah platform yang potensial, yang bisa menghasilkan uang selain kita bisa berekspresi dengan karya-karya kita dituangkan dan dipublikasikan di YouTube. Saya baru sadarnya 7 bulan yang lalu seperti itu. Oh iya. Kalau seandainya saya itu memulainya jauh daripada itu, artinya konsisten sejak berbarengan dengan teman saya yang sukses itu, mungkin saja saya bisa sukses seperti teman saya sekarang gitu. Artinya Anda karena bergaul dengan orang YouTube, dengan para YouTuber, Anda termotivasi akhirnya membuat konten juga gitu. Nah, sekarang dari perjalanan saya itu dari konten camping, solo camping itu beralih ke konten anak-anak. Konten anak-anak itu saya beralih di konten membersihkan mainan. Kemudian gagal di situ, saya tidak bisa mempertahankan itu. Kemudian hijrah lagi saya sekarang, yang saya tekuni itu selama kurang lebih 62 hari, sekitar 2 bulanan di dunia balon. Makanya nama channel saya artinya itu, semua konten sudah pernah dicoba lah ya. Insya Allah. Tapi Anda yakin, tapi Anda yakin kepada konten balon gitu. Kenapa Anda memilih membuat konten balon? Apakah karena konten balon ini lebih menjanjikan? Karena seperti ini, Mas. Membuat sebuah konten ataupun menjadi konten kreator itu harus menyesuaikan dengan kondisi kita, kesibukan kita, waktu kita harus bisa memanajemen waktu kita itu secara baik, secara maksimal. Nah, kebetulan saya berpikir saya mau buat konten apa. Pasti yang dialami oleh YouTuber pemula itu pasti kebingungan untuk mencari ide untuk membuat konten apa yang cocok bagi saya. Pasti kebingungan seperti rata-rata saya tahunya seperti itu, pasti bingung. Nah, kemudian saya terus berpikir, terus mencoba, terus berkonsultasi, saya belajar, saya menonton video-video orang, tutorial bagaimana cara menjadi seorang YouTuber. Akhirnya saya menemukan sebuah jati diri saya lah dalam dunia YouTube ini, yaitu konten anak-anak, di mana kontennya itu tentang seputar balon. Makanya nama channel saya itu saya namakan channel Balon Desa seperti itu. Iya, ini kan tentu ada persyaratan tertentu bagi para YouTuber yang membuat konten. Persyaratan salah satunya adalah konten harus ori. Kemudian tidak pernah kena teguran. Itu salah satunya. Dan apa yang mau disampaikan kepada YouTuber pemula agar terhindar dari channelnya itu tidak ditolak oleh YouTube gitu? Ya kan, pengajuan syarat untuk menjadi partner YouTube itu adalah yang pertama 1000 jam tayang. 1000 jam tayang.
1000 subscriber. 1000 Ya, 1000 subscriber. Kemudian 4.000 yang jam kedua tayang. itu 4000 jam tayang. Nah, Saya berpikir 1000 subscriber itu banyak sekali pada waktu itu. iya. Saya berpikir 4000 jam, bayangkan 4000 jam. 1 4.000. jam itu saja itu 60 menit. 60 menit. Bayangkan ini berapa menit ini dalam 1000 jam itu. Kan? Iya, iya. Banyak sekali. Saya pikir kok mana bisa nanti? Saya bisa. Masa saya bisa mengumpulkan apa namanya jam tayang sebanyak itu. Sempat saya pesimis pada waktu itu. Kemudian saya terus meyakini bahwa setiap orang yang berusaha atau apa namanya, setiap orang yang bersungguh-sungguh maka akan pasti berhasil, seperti manjadah wajadah, seperti itu. Nah, saya mempunyai keyakinan terus dan saya terus berdoa. Kemudian setelah saya menjalani, ternyata 1000 subscriber itu sedikit sekali. Ternyata 4000 jam tayang itu sedikit sekali. Dan saya melakukan itu, menempuh persyaratan itu selama 60 hari. 60 hari. Video ke-59 saya mengajukan monetisasi. 4000 jam tayang selesai, 1000 subscriber itu selesai. Iya. 59 hari. Tapi banyak kok teman-teman saya itu yang tidak nyampe 1 bulan itu sudah pengajuan monetisasi, syarat itu terpenuhi. Ada yang lebih dari 2 bulan. Gitu. Iya. Jadi saya itu, artinya Anda jadi YouTuber itu masuk pada YouTuber yang cepat di monet lah istilahnya. ya Ketimbang dibilang teman-teman yang dibilang lain. cepat standar lah. Dibilang lama tidak lama, seperti itu. Jadi penuh perjuangan memang, dan kita harus berjuang memang, seperti itu. Bagi teman-teman anak-anak muda, anak-anak generasi muda, kita harus memulai dari sekarang. Kalau kita tidak memulainya dari sekarang, maka mustahil masa depan kita itu akan seperti yang lain, akan menemukan sebuah keberhasilan. Mustahil seperti itu. Saya itu apa namanya ya, untuk generasi muda, anak muda itu, bahkan semua orang itu harus punya YouTube kalau menurut saya. Iya. Harus punya. Kenapa? Karena YouTube tidak membatasi orang itu harus seperti ini, saya tidak. Yang penting kita itu mau berkarya, mau menuangkan ide, kreativitas kita. Yang namanya juga kan konten kreator. Kreativitas yang kita jual. Berapa sih modalnya untuk membuat konten ini? Modal saya kalau secara apa namanya? Ya modal untuk jadi YouTuber itu yang pertama punya kamera lah. Punya kamera. Dan saya itu memulainya dengan kamera-kamera yang jadul. HP saya itu jadul. Yeah. HP saya itu HP Oppo F1. Itu jadul. Kameranya itu apa namanya? Buram lah istilahnya. Buram dan HP-nya retak-retak. Nah, ini saya baru ganti HP. Baru ganti HP sekitar 3 mingguan yang lalu. 3 mingguan. 3 mingguan yang lalu. Karena video saya itu mulai apa namanya banyak yang nonton, saya ganti HP dengan kualitas ya, dengan pertimbangan kebutuhan dan ingin memperkualitas video saya. Kalau YouTuber pemula yang bercerita kepada Anda, banyak yang gagal jadi YouTuber itu karena apa sebenarnya? Bagi saya sebuah kegagalan itu hal yang wajar lah, seperti itu. Tidak mungkin semua orang yang sukses itu langsung sukses. Pasti kegagalan. Karena pengalaman yang paling baik itu adalah kegagalan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita bertahan. Iya. Karena setiap yang sulit itu mempertahankan keyakinan, mempertahankan konsistensi, itu yang sulit, mempertahankan. Karena sebaik-sebaik pertahanan itu adalah serangan terbaik, dan dan serangan itu adalah pertahanan terbaik. Itu kata-kata yang saya pegang daripada orang tua saya, seperti itu. Barang siapa, dan hanya orang-orang kreatif sajalah yang akan bertahan, yang akan bertahan. Kita semua punya kreativitas, makanya galilah kreativitas itu, temukan jati diri kalian itu. Kalian harus berpikir, kalian harus berkonsultasi, kalian harus bertanya, karena malu bertanya saat di jalan, seperti itu kan.
Makanya jangan menyerah, jangan mudah menyerah, putus asa. Karena cobaannya berat, pasti ada ujian di setiap perjuangan itu. Di setiap perjuangan itu pasti ada ujian. Anda bangga jadi YouTuber? Bangga sekali. Karena apa? Kebanggaan itu saya rasakan ketika kita membuat video dan video itu ditonton oleh banyak orang. Banyak orang. Bahkan yang nonton itu bukan hanya dari negara kita sendiri, Indonesia. Iya. Saya buka kemarin itu, teman saya itu membukanya apa namanya? Konten ya. Cross check di nama channelnya Balon Desa ya. Balon Desa. Ternyata channel saya yang nonton itu 50 negara. Bayangkan 50 negara Salah di satunya dunia. Amerika ya. Amerika, Malaysia. Inggris, Vietnam, Malaysia, Pakistan. Apa namanya itu yang lagi perang sekarang itu Rusia, Ukraina. Negara-negara mana yang saya tidak pernah tahu itu negaranya. Menonton video saya walaupun satu orang yang nonton itu. Walaupun satu orang. Iya, itu kebanggaan. Kebanggaan apalagi sampai dapatkan cuan daripada apa konten yang kita buat itu luar biasa. Bayangkan anak muda seperti teman saya itu yang baru umur sekitar ya tidak sampai 30 tahun. Gajinya sudah sebesar 25 juta sampai ke 30 juta. Itu kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Nah, Anda belum punya penghasilan tapi tetap semangat sampai hari ini karena apa? karena saya yakin setiap orang yang berjuang itu pasti akan berhasil seperti itu. Barang siapa yang istiqomah maka akan karomah, maka akan berhasil. Saya yakin itu. Tidak mungkin kita tidak menemukan sebuah kegagalan dari setiap perjuangan. Pasti ada kegagalan. Dan ujiannya itu yang paling berat menurut saya itu adalah melawan diri kita sendiri. Melawan rasa malas itu. Malasnya luar biasa kita bikin konten itu. Tapi tetap sabar ya, istiqomah. Kita tetap sabar, kita tetap tekun, kita tetap membuat video dan kita tetap menjaga kualitas video itu. Alhamdulillah. Sekarang itu jadi saya itu punya komunitas. Dalam komunitas YouTuber kami itu ada anggota sekitar 45 orang. Itu di situ kebanyakan masih dalam proses perjuangan semua. Begitu pun juga saya seperti itu. YouTuber itu berlatar belakang, ada yang informasinya ada yang berlatar belakang guru, ada yang berlatar belakang wartawan dan ada juga. Iya betul. Jadi dari semua golongan ada yang baru kelas 5 SD. Ada yang profesinya sebagai dosen. Ada yang sebagai tentara. Ada yang juga sebagai wartawan. Ada yang sebagai fotografer. Ada yang kontraktor juga ada. Jadi semua golongan, semua kalangan kita kumpul dalam sebuah komunitas itu yang isinya di sana itu kita sharing, kita share, kita berbagi pengalaman dan di sana saling menguatkan kita itu seperti itu. Iya. Saling mendukung satu sama lain. Saling memberikan motivasi. Nah, saling memotivasi seperti itu. Ya, YouTuber ini banyak diminati oleh generasi milenial. Betul. Ini ada pesan yang mau disampaikan pada generasi milenial. Ya, buat generasi milenial itu saya pikir kalian itu adalah generasi-generasi yang akan meneruskan pembangunan ataupun masa depan semuanya lah. Jadi setiap milenial itu punya masa depan dan masa depan kalian itu harus ditentukan dari sekarang, harus diperjuangkan dari sekarang. Jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu. Ya? Saya itu setelah lulus kuliah itu kurang lebih ada sekitar 7 tahun waktu yang saya buang secara percuma. Kalau saya 7 tahun itu memulai jadi YouTuber, insya Allah kurang lebih saya sekarang seperti Hatta Halilintar. Seperti itu. Walaupun ya tidak sama di bawahnya sedikit. Bisa jadi Deddy Corbuzier saya. Bayangkan Raffi Ahmad. Kurang lebih seperti itu. 7 tahun saya. Kalau 7 tahun berapa video yang saya buat, berapa channel yang saya buat, berapa cuan yang saya buat, yang saya dapatkan seperti itu logikanya. Artinya hari ini pasti sudah kaya kalau misalkan. Makanya saya tidak ingin 7 tahun yang akan datang saya mengucapkan satu hal yang sama. Saya menyesal tidak memulai dari sekarang. Seperti itu. Itu yang saya katakan 7 bulan yang lalu. Saya menyesal tidak membuat konten dari 7 tahun yang lalu.
Saya menyesali itu. Artinya apa? Waktu itu adalah sebuah hal yang berharga. Karena waktu itu bagi saya adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, dan kesempatan itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Mungkin hanya ini yang perbincangan di siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.